Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Arif Saputra, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas 2G. Baik, di sini saya akan membahas tentang soal UTS Al-Quran Hadis. Langsung saja kepada soal yang pertama, yaitu menurut saudara bagaimana mengimplementasikan kedudukan dan fungsi Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari? Jelaskan dengan alasan. Yang pertama, membaca dan merenungkan Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber wahyu yang memberikan petunjuk. Membaca dan merenungkan isi Al-Quran secara rutin dapat membantu kita memahami nilai-nilai moral dan spiritual yang diajarkan. Melalui pemahaman ini, kita dapat menyesuaikan tindakan sehari-hari dengan ajarannya. Misalnya dalam menghadapi masalah atau tantangan, kita dapat mencari solusi dengan merujuk pada petunjuk Al-Quran. Yang kedua, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam berperilaku. Al-Quran mengajarkan tentang akhlak yang baik seperti jujur, sabar, rendah hati, dan saling tolong-menolong. Mengimplementasikan ini dalam kehidupan sehari-hari berarti berusaha untuk berinteraksi dengan orang lain sesuai dengan nilai-nilai tersebut, baik dalam hubungan pribadi, pekerjaan, maupun kehidupan sosial. Baik, soal yang kedua, apa pembelajaran yang kita ambil dari sejarah Al-Quran? Mulai dari perwayuhan dan penghiman Al-Quran, jelaskan dan dengan alasan. Baik, yang pertama, kesabaran dan ketabahan. Proses perwahyuan ini memakan waktu sekitar 23 tahun, menunjukkan kesabaran dan ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam menerima dan menyampaikan wahyu. Yang kedua, pentingnya dokumentasi. Penghimpunan Al-Quran oleh para sahabat Nabi seperti Abu Bakar, Umar, dan Zaid menunjukkan pentingnya dokumentasi dan pengarsipan dalam melestarikan pengetahuan dan sejarah. Yang ketiga, peran penting ulama dan cendekiawan. Peran ulama dan cendekiawan seperti Zaid bin Abdullah bin Abbas dan lain-lain dalam penghimpunan dan penafsiran Al-Quran menunjukkan pentingnya peran mereka dalam memahami dan melestarikan ajaran Islam. Baik, soal yang ketiga, Al-Quran menjadi mukjizat bagi Rasulullah SAW, dan apa pendapat saudara terhadap pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan permudah semua urusan manusia yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup? Jawab dengan alasan. Pendapat saya tentang pernyataan Allah akan memudahkan semua urusan manusia yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup adalah pernyataan tersebut sesuai dengan ajaran Islam dan isi Al-Quran itu sendiri. Al-Quran merupakan pedoman hidup yang lengkap dan sempurna bagi umat manusia, dan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan memudahkan urusan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Quran Surah Al-A'raf ayat 96. Soal yang terakhir, itu yang keempat, apa yang saudara ketahui tentang metode penafsiran Al-Quran dan praktik penafsiran Al-Quran? Jelaskan dan alasan, dengan alasan. Tentang metode penafsiran Al-Quran, ada beberapa metode yang umum digunakan.
Yang pertama itu ada tafsir bil mastur, metode penafsiran berdasarkan riwayat dan hadis Nabi Muhammad. Yang kedua, tafsir bil ra'i, metode penafsiran berdasarkan pendapat dan ijtihad ulama. Yang ketiga, tafsir al-asbab al-nuzul, metode penafsiran berdasarkan sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran. Yang keempat, tafsir al-tahlili, metode penafsiran berdasarkan analisis dan penjelasan ayat-ayat Al-Quran secara rinci. Praktek penafsiran Al-Quran juga dapat dilakukan dengan yang pertama, membaca dan memahami teks Al-Quran. Yang kedua, menggunakan tafsir dan berkomentar dan komentar ulama. Yang ketiga, menganalisis konteks dan sejarah turunnya ayat-ayat Al-Quran. Yang keempat, menggunakan pengetahuan dan pengalaman pribadi dalam memahami Al-Quran. Baik, sekian saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.